Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita kembali meneruskan bacaan kita. Mari kita awali dengan bersama-sama tilawatul riyadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bintang-bintang ayat 11 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka akan disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kebahagiaan yang sangat. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh pembalasan Tuhanmu sangat dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai penciptaan dan dia pula yang akan mengembalikannya. Kita baca penjelasan beliau di ayat 11 sampai kepada orang yang beriman dan tegar istiqomah memegang keyakinannya, Allah berjanji akan membalas dengan balasan yang membahagiakan, termasuk korban penganiayaan yang disebut dalam surah ini kemarin dibakar hidup. Untuk mereka Allah mengirim para malaikatnya membantu dan mengawal mereka di dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla. Beliau menerjemahkan atau memberikan tambahan penjelasan bahwa
bahwa orang-orang yang istiqomah itu dia hidupnya terkawal malaikat. Bukan hanya nanti di akhirat, kan jelas itu malaikat yang justru akan menjadi pelayan dari manusia itu. Malaikat akan menyambut mereka juga dengan sangat gembira. Assalamualaikum tibtum bima sabartum. Ada bahasa. Jadi di akhirat mereka juga akan disambut dan dilayani malaikat dengan baik. Di dunia mereka juga akan terkawal malaikat. Memang kalau kita membaca berbagai, termasuk misalnya perang Badar, makhluk yang diutus untuk membantu manusia dalam kesulitan-kesulitan di alam manusia itu adalah malaikat, bukan jin. Jadi kalau di dunia ini ada orang yang dia minta bantuan, sebenarnya bukan tempat. Karena sebenarnya yang harusnya dijadikan sebagai dia kalau mau minta bantuan dalam kontemplasi ya Allah, kita mohon pertolongan. Itu Allah akan mengirimkan malaikatnya, bukan jin yang akan dikirimkan. Dan orang-orang tertentu yang dengan amalia tertentu, kan dia bisa mendatangkan jin, menundukkan jin, dan jin akhirnya tunduk. Tetapi sebenarnya konsep Islam bukan itu. Sebenarnya yang dijadikan sebagai, atau kalau Allah menolong hambanya itu, kebanyakan justru melalui perang Badar dikirimkan malaikat yang ribu malaikat, bahkan di ayat ini ada 5.000 malaikat yang dikirim. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melempar itu, tapi sesungguhnya Allah melempar. Di dalam perang Badar itu kan misalnya senjata kecil saja, pasir disebarkan gitu saja musuhnya sudah kelimpungan. Itu karena bantuan malaikat yang ribuan itu, 3.000 sampai 5.000 malaikat. Jumlahnya memang hanya 300 orang. Malaikat yang dulu saya pernah penelitian juga, penelitian di panti asuhan. Saya pernah ikut penelitian lomba tentang pola asuh panti asuhan. Anak-anak yang diasuh di panti asuhan dan kecenderungan kejiwaannya seperti apa. Ini saya teliti dengan terbiak lomba di tingkat nasional. Saya mendatangi panti asuhan di daerah Lowanu, Jogja sih, Tamsis Selatan terus. Datang, saya wawancara dengan pengasuh. Nah, salah satu yang beliau ceritakan tentang konteks bantuan malaikat. Itu kan masih berlaku ujian nasional kan, masih berlaku ujian nasional yang kalau belum bayar belum bisa ikut ujian, jadi belum bisa ikut, tidak mendapatkan kartu ujian sehingga dia tidak bisa ikut ujian. Sementara dana di panti untuk bayar itu sudah nggak ada. Dia berpikir besok harus bayar, gimana caranya. Akhirnya ayah dan ibu asuhnya itu yang panti asuhan sudah memutuskan, udah ibu kita jual ya emas yang sebenarnya kalau tidak sangat terpepet sekali ya tidak dijual. Karena dana yang untuk mengelola anak itu sudah harus bayarnya asuhnya ke sekolah supaya bisa dapat ujian. Kurangannya sekian, saya lupa jumlahnya sekian. Beliau waktu itu menyebutkan angka. Nah, ketika sedang itu ya beliau dengan bermunajat juga, sholat dan sebagainya. Jam 3 pagi itu ada yang mampir, betul, gitu, ngasih sedekah.
ngasih sedekah uang, dan uangnya itu persis cukup untuk membayari anak-anak asuh. Jadi kesimpulan, kalau itu termasuk kesimpulan dia, itu malaikat yang digerakkan Allah untuk membantu. Jadi saya sangat yakin bahwa orang yang istiqomah dalam keimanan itu Allah tidak akan biarkan dia. Itu Allah pasti akan tolong. Tetapi kalau nyut-nyutan apa? Nyut-nyutan itu kan kayak mental kerupuk. Mental kerupuk. Kalau pas dong semangat itu semangat. Gitu. Tapi kena siram air dikit gitu aja udah lempem. Kalau kena angin dikit udah. Itu kalau istiqomah, itu insya Allah itu yang akan mengawal hidup kita itu malah. Maka innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim Allah. Kita akan teringat dari stres. Wala tahzanu, sedih, tidak khawatir, tidak. Meskipun galau itu pasti ada, nggak mungkin kita nggak akan galau, ya kan? Karena kita itu ujian, salah satu ujiannya itu kegalauan itu. Dan apa itu yang wanaqsi apa itu wal khauf wal ju' apa itu wanaqsi min al awal itu apa? Wala nabluwannakum ya. Wala nabluwannakum bi syai'in min al khaufi wal ju'i wa naqsi min al. Ujian ini kita kalau nggak ada galaunya memang nggak pernah diuji. Itu ujian kita pasti tapi orang yang punya iman, kegalauan itu sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah pasrah sepenuhnya pada Allah, nggak usah galau lagi. Seakan-akan kita nggak percaya lagi dengan kita masih pasrah. Sudah pasrah itu sudah pasrahkan saja. Apa yang terjadi terjadi. Musa juga begitu kan, totalitas. Ternyata di ujung. Iya ini laki-laki istiqomah dan alhamdulillah doa Nabi Musa ketika di laut doa tertinggi hamba kepada Tuhannya itu bukan permohonan tetapi kepasrahan itu doa tertinggi. Kalau kita masih mohon itu masih mendekati Tuhan. Kita mohon ya Allah saya gini ya Allah saya gini kan nafsu. Tapi kalau kita pasrah sepenuhnya pada Tuhan, apa yang terjadi? Saya tidak mampu apa, serahkan sepenuhnya ke Tuhan. Nanti apa yang terjadi biar Allah yang mengatur. Kita cukup bergerak sesuai dengan kehendaknya Allah untuk kita yang menggerakkan kita yang positif. Sepanjang gerak kita positif itu pasti akan baik, pasti akan baik. Saya dulu itu, saya cerita. Saya lulus kuliah dulu tuh. Ketika dari sini dulu sudah selesai. Mana gitu. Ya galau juga ada. Yang cuma dialami semua orang. Semua orang yang sarjana habis sudah itu pasti dia menentukan arti kemana. Saya waktu itu hanya punya prinsip begitu. Saya harus keluar dari asrama, harus keluar dari kelas atau dari kamar. Ya tidak boleh dalam satu hari itu hanya terkurung dalam kamar. Makanya saya lakukan waktu itu, begitu saya pagi, ya, kalau bisa ngaji dalam satu hari, saya lebih banyak tadarus. Terus kemudian pagi duha, habis duha saya keluar. Kalau ke perpustakaan, kemana, ya penting saya melakukan perbuatan positif.
nulis yang bisa ditulis. Arosnya itu duit. Waktu itu kan lumayan kalau termuat kan 75.000 waktu itu ya. Sekarang berapa? 200 atau berapa? Lumayan, sambung hidup paling enggak seminggu. Gitu kan. Keluar, sholat, nanti waktunya sholat, ya sholat jamaah di masjid apapun. Nah di masjid kita sholat itu, saya ketemu dengan orang, ditanya, itu kan nggak kita skenario kan? Ditanya sama orang, kamu sekarang di mana? Saya di sini Pak. Kamu kalau membantu saya mau enggak? Itu ditawari misalnya. Jadi yang penting kita bergerak, jangan ini. Ini saya juga cerita, ada kakak kelas dari MPK itu ketika ke Mesir, beasiswanya itu telat sampai 7 bulan. Negeri orang nggak punya uang, beasiswanya telat, bagaimana coba? Ngeri itu di sana. Mau minjem siapa? Ya irit sekali. Jadi dia cerita kalau beli semangka itu isinya dimakan, kulitnya nggak dibuang. Tapi kulitnya itu diiris-iris, nanti dimasak jadi sayur. Sayur kulit semangka. Masya Allah. Sekarang menjadi direktur pelayanan haji luar negeri. Di Kementerian Agama Pusat. Itu orang nomor 1 untuk konteks pelayanan haji. Kalau kamu haji itu yang sebelumnya dia kasubit transportasi haji. Jadi yang layani yang dengan bisolawat, yang dia semua, yang apa? Handle. Sampai sekarang itu untuk pelayanan haji kan mendapatkan ujian tingkat kepuasan jamaah tertingginya di aspek transportasi. Itu karena dia yang waktu itu dia menjadi kasus di transportasinya, dan alumni Merdeka Jogja, kakak kelas saya. Itu ketika di Mesir, ya ngeri juga, katanya dia sehari itu karena ini start harus aja gitu, harus dia bisa sehari itu 3 juz, 4 juz gitu kita harus. Yang penting yang kita lakukan itu positif. Itu Allah kawal. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikat alla takhaf wa la tahzan. Tidak khawatir, tidak sedih, pasrah. Nanti saya katakan doa tertinggi seorang hamba itu bukan permohonan, tapi kepasrahan. Itu doa tertinggi. Nah kalau permohonan itu kadang di situ masih selipin nafsu kita, keinginan kita. Yang nafsu itu belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Itu kita mohon, bahasanya sih mau. Sebenarnya di situ ada dikte kita, ada dikte kita. Ya kalaupun Allah memenuhi, bukan karena memang kita ini, tapi karena merakas. Jadi saya tertarik sekali dengan untuk mereka Allah akan mengirim para malaikatnya membantu dan mengawal mereka di dunia dan di akhirat. Ya, terkesan sekali ketika ini. Dan pelaku sadis harus menerima akibat perbuatannya. Allah murka dan mengutuknya. Murka dan kutukan Allah sangat berat yang akan dirasakan baik di dunia apalagi di akhirat. Dosa mereka sangat besar. Selain membunuh dan menyengsarakan orang tidak berdosa, mereka telah menghalangi rahmat Allah. Iman. Allah mempunyai kekuasaan yang tiada terbatas. Dialah yang memulai ciptaan alam semesta dan mengaturnya. Dia pula yang berkuasa membangkitkan lagi. Tentu sangat berkuasa melindungi hamba yang menyimpang. Sebelumnya itu surah Ar-Rum 4. Sungguh telah kami kirim beberapa orang rasul sebelummu kepada kaum mereka. Mereka datang membawa keterangan-keterangan dan kami balas orang-orang yang berdosa.
menjadi dan kami menolong orang-orang yang baik. Dan nasrul haknya Allah, pastian itu kan hak, kepastian nasrul Allah. Jadi dalam kondisi apa yang kita dapat pertolongan, yang tadi kita bahasakan bahwa pertolongan Allah itu salah satu di antara perantara yang sering Allah jadikan wasilah untuk menolong kita adalah malaikat. Tapi kalau kita coba renungi, Allah menolong hambanya itu dengan wasilah apa saja. Yang paling lazim adalah manusia. Allah kirim manusia untuk menolong kita, itu wasilah yang paling lazim, karena itu yang paling dekat dengan hukum Allah. Tetapi Allah bisa menolong kita itu di luar dari hukum Allah. Yang paling sesuai dengan sunatullahnya, kita itu kan ditolong oleh orang lain karena kehidupan kita itu berrelasi saling tolong menolong. Tidak ada orang yang hidup itu tanpa pertolongan orang lain. Tidak ada orang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan apa yang kita lakukan itu pasti ada merepotkan orang lain. Saya sudah pernah ceritakan kalian. Kamu minum satu gelas air teh, itu sudah melibatkan berapa orang saja yang direpotkan di situ. Melibatkan pembuatnya, melibatkan pembuat gelasnya, melibatkan yang memasak airnya, melibatkan yang membuat kompornya, melibatkan membuat teretnya, yang membuat teret pakai batu, yang melibatkan orang yang tukang jahitnya, yang tukang jahit butuh makanan, melibatkan membuat makanannya, dan seterusnya. Jadi ini nggak ada kehidupan kita itu kok mandiri, nggak ada keterlibatan orang. Kita ini pasti ada keterlibatan dan kerepotan orang lain tuh. Maka sangat wajar kalau ketika kita punya sesuatu itu kemudian kita juga berbagi ke yang lain karena memang kita tidak. Jadi nah, yang paling sering Allah kirimkan untuk menolong kita itu memang manusia. Tapi ada kalanya Allah kirimkan malaikat, ada kalanya Allah kirimkan binatang untuk menolong. Saya pernah cerita kepada kalian tentang Dunun al-Misri yang bawa roti ya. Roti di sawat burung gagak dibawa terbang. Ternyata di situ ada pemuda yang terikat di hutan, terikat tangan dan kakinya di hutan. Yang kita makan roti tadi disuapkan oleh burung tadi kepada pemuda tadi. Jadi kan siapa yang menggerakkan itu? Rahman dan Rahimnya. Ada juga ada kalanya benda. Jadi kalau tadi ada kalanya malaikat, ada kalanya manusia, ada kalanya binatang, ada kalanya benda. Ada orang yang mau tenggelam, dia hanya pegangan mungkin ranting atau batang kecil. Yang ranting batang kecil itu ternyata bisa menyelamatkan dia. Saya dulu itu pernah kecil namanya Gelidik, itu mandi di sungai. Mandi di sungai tenggelam. Itu mungkin kalau enggak airnya itu air keruh, itu bukan air bening, air keruh. Tenggelam sampai belagapan begitu, lompat-lompat itu belagapan. Kemudian saya pegangan batu kecil gitu. Saya pegangan batu kecil, terus saya naik ke atas. Sudah air yang keluar dari perut itu udah air putih, karena airnya air keruh. Terus akhirnya pulang semboyongan. Alhamdulillah masih selamat. Tapi batu kecil tadi yang bisa terpegang itu menyelamatkan. Ini yang kemudian kita maknai bahwa pertolongan Allah itu bisa manusia, bisa binatang, bahkan bisa benda sebagai wasilah. Itu kehendak Allah.
berikutnya. Manusia adalah hamba Allah yang tidak dapat lepas dari tatanannya. Tatanannya yang baku. Ia tidak dapat lepas dari keadilannya yang sempurna. Ia sangat erat dengan perbuatan yang dilakukan. Bila perbuatan itu baik dan berguna, ia akan mendapat balasan yang baik. Bila tindakannya mengandung dosa, ia harus memikul 11 sampai syarab dan nasyad. Sungguh balasan Tuhan itu sangat dahsyat. Dahsyat di situ konteksnya positif maupun negatif. Terbayangkan. Inna batu syarab kita nggak terbayang. Dahsyat itu kan menggambarkan nggak ada kata-kata yang bisa mewakili ke itu. Kamu katakan gimana itu, wah dahsyat sekali. Ya, dahsyat itu kan menggambarkan melampaui sesuatu yang tidak terbayangkan. Wa huwal ghafurul wadud. Dia yang maha pengampun lagi penuh sayang. Al-Ghafur Al-Wadud. Itu asma yang disanding. Nah, kalau Al-Ghafur tandingan dengan Ar-Rahim. Al-Ghafur tandingan dengan Al-Wadud. Itu sama-sama penuh sayang, kasih. Al-Wadud. Dzul Arsyil Majid, penguasa arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid, dialah yang maha mewujudkan segala yang dikehendaki. Fa'alul lima yurid. Sekedar Allah mau melakukan. Meskipun demikian, Allah maha pengampun dan penyantun bagi mereka yang mau membuka hati untuk beriman, bertobat dan tunduk kepada petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Dan tadi yang orang penyiksa orang muslim tadi, yang menyiksa orang-orang beriman tadi. Begitu dahsyatnya perbuatan mereka. Kalau mereka itu tobat pada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Karena dasarnya Allah adalah Al-Ghafur Al-Wadud, maha pengampun dan maha sayang. Jadi kita memang harus lebih banyak merasakan Allah itu lebih banyak menyayangi kita. Semua yang kita rasakan itu bagian dari Rahman dan Rahimnya. Dia yang berkuasa penuh atas arasy dan seluruh alam semesta. Kehendaknya yang penuh kebijaksanaan, tiada yang menghalangi. Fa'alul lima yurid. Kehendaknya yang penuh kebijaksanaan. Jadi kehendak Allah itu beliau sifati ya. Fa'al itu kan kehendak. Tetapi Allah Prof ini sifati penuh kebijaksanaan. Jadi kehendaknya Allah itu sangat bijaksana. Tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah menghukum itu juga dengan kebijaksanaannya lagi. Allah memberikan nikmat juga dengan kebijaksanaan. Al-Adil. Bagi mereka yang buka hati untuk beriman, tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan petunjuk Allah yang akan menuntun ke kebahagiaan. Tetapi yang menolak hidayah atau menghindarkan diri dari tatanannya yang baru akan menerima siksa dengan dibangkitkan dalam keadaan itu. Jelaskan kebutaan itu karena mereka membutakan hatinya sewaktu peringatan Allah disampaikan. Di dunia mereka bisa melihat, tidak buta, tapi dibangkit dalam kondisi. Mereka akan bertanya-tanya, ya Tuhan kami, kenapa kami dulu melihat, sekarang kami buta? Karena kamu ketika dunia butakan mata hatimu terhadap ini. Jadi 15 ini terasa sekali. Wa huwal ghafurul wadud. Ialah Allah yang maha pengampun dan juga penyayang. Fa'adzul arsyil majid, yang punya arsy yang fa'al, dia maha tidak melakukan apa saja. Perbuatan atau melakukan apa saja tadi
dasarnya adalah Al-Ghafur, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kehendak perbuatan Allah itu semuanya dasarnya adalah kasih sayang kepada hambanya, kepada makhluk. Nah ini saya kira keyakinan-keyakinan yang tertanam pada diri kita semuanya, sehingga tidak ada lagi istilahnya prasangka yang tidak semestinya kepada Tuhan. Itu saja sekiranya yang kita bahas di ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan keistiqomahan kita mengikuti kegiatan ini, insya Allah akan membawa dampak yang positif. Yakin saja ini pasti akan membawa dampak yang positif. Bersama dengan rasa hamdalah dan majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.